Bajingan iki padahal. Pemerintah Desa Srigading, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, angkat bicara atas kasus dugaan perselingkuhan yang berujung aksi massa. Kepala desa setempat mengaku tak mengetahui atas kejadian tersebut yang terjadi pada tengah malam. Atas kejadian dugaan perselingkuhan yang berujung hingga aksi massa, Kepala Desa Srigading, Kecamatan Ngawen, angkat bicara. Kepala Desa Srigading, Suratman, mengaku tak tahu pasti kejadian pada minggu lalu. Ia baru datang ke balai desa pada dini hari pukul 01.3 WIB setelah mendapatkan informasi dari Sekades. Menurutnya saat ia di balai desa sudah tidak ada keributan, namun ada sejumlah warga yang masih bergerumun dan seruang pemuda yang diikat di tiang bendera serta ditelanjangi. Selang beberapa saat, barulah personil dari Polsek Ngawen datang agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Diduga pelaku itu dibawa ke Polsek dan warga kemudian membubarkan diri. Bahkan pihak terduga pelaku melayangkan laporan ke Polres Blora atas kejadian penganiayaan. Terpisah menurut Sugiarto, para kliennya itu siap menempuh jalur hukum pula. Namun saat ini masih menunggu atau sebab ada beberapa pelaporan yang sudah dilayangkan ke kepolisian. Sugiarto mengaku, namun sejauh ini belum ada pemanggilan kepada para kliennya itu. Sehingga ia masih fokus menyusun konstruksi hukum atas kejadian itu. Selain soal penganiayaan dan pengeroyokan, ada unsur pidana lain. Seperti Undang-Undang ITE, pornografi hingga perzinaan dan perselingkuhan. Banyak orang dan saya masuk di kantor desa yang ada adalah Pak Sekdes. Terus yang kedua, di waktu di balai desa itu sudah tidak ada kegiatan atau tidak ada keributan, tidak ada. Itu banyak warga Pak di balai desa. Ya sebagian mas. Banyak. Warga di situ ngapain Pak? Ya tidak apa-apa ya, sama duduk-duduk itu aja. Tapi bahwa terduga di balai desa tadi Pak ya? Ya mas teh. Hanya membawa. Iya membawa. Tapi ada terduga itu ya Pak ya di balai desa waktu itu ya. Maksudnya? Yang MM itu ada di balai desa juga nggak? Yang terduga di balai desa. Maksudnya yang digebui kasarnya. Iya. Iya ada di balai Di desa. balai desa ya. Nah, Itu pukul berapa Pak? setengah 2 malam. 2 hari Senin berarti ya. Iya. Ditunjuk sebagai kuasa hukum dari pihak keluarga perempuan, kemudian bapaknya perempuan, kemudian dari suaminya perempuan. Jadi tiga-tiganya sudah menunjuk kuasa hukum kepada kantor kami. Langkah hukum seperti apa yang akan diambil? Oke, jadi keterkaitan dengan langkah hukum yang akan kami jalankan terkait dengan kasus tersebut, sementara kami menunggu dari pelaporan yang selama ini sudah dilayangkan di Polres Blora. Dan kemudian setelah itu juga kami akan membuat langkah-langkah hukum terkait dengan konstruksi hukumnya, karena saya menduga bahwa peristiwa tidak pidana ini ada 5 konstruksi hukum yang akan kami buat juga. Kami menunggu undangan pemeriksaan klien kami di Polres Blora. Untuk sementara itu dulu. 5 konstruksi hukum itu apa aja kemudian? Ya, sementara karena saya lebih menunggu karena malam tadi juga ada laporan pidana, kemudian kemarin juga sudah ada pelaporan pidana. Jadi 2 pelaporan pidana saya sudah mengetahui peristiwa dan pasal undang-undang maupun yang diterapkan dalam pelaporan tersebut. Dan dari pihak kuasa hukum saya yang ditunjuk dari pihak keluarga itu nanti setelah kita melakukan pelaporan.
Oke.